di part sebelumnya. Jadi ini kan ada namanya kaitannya di dalam Quran kan ada kaitannya apa itu tamsil, permisalan, apa ini kan semua diciptakan Allah tidak sia-sia. Betul. Pernah dengar akupunktur nggak? Pernah. Dimasukin nggak? Jarumnya itu. Oke, walaupun dikeluarin lagi. Iya. Sekarang ada yang bilang emas nanti sulit mati. Saya tanya, sekarang musim nggak orang roti toppingnya itu emas? Musim. Serbuk emas. Iya. Dimakan. Betul. Selanjutnya, ini pelet ya. Ini pelet sebenarnya nih. Cuman bahasanya bahasa modern nih. Tahu masker gold nggak? Iya. Untuk di salon-salon tuh. Iya, Mas. Ditempel ke muka, dipijit-pijit nggak masuk ke pori-pori emasnya itu, serbuknya. Apa itu nggak memasukkan emas? Oh, iya. Ayo mikir, oke? Lah, jangan dikit-dikit mengatakan sirak. Kolom konsultasi horor. Ada namanya kalau dalam Islam penyakit ain. Oke. Penyakit ain itu gara-gara orang iri. Mungkin kita posting tentang kekayaan kita, tentang Kebahagiaan kecantikan kita, anak kita, tas branded kita, mobil kita, orang iri. Makanya segala sesuatu tuh mbok ya jangan punya niat pamer. Kalaupun niatnya untuk syiar, tahadus bin nikmah, syukur nikmah, mbok ya tetap dilambari, tetap diiringi dengan doa. Biar apa? Untuk terhindar dari pandangan buruk. Makanya kenapa kita sering posting, tapi mama kita posting rencana mau bikin A, mau bikin B. Orang Indonesia kan suka belum udah begitu kan, Iya. Termasuk saya sendiri, saya nggak munafik. Tapi tujuannya apa dulu? Harus disertai doa. Makanya kan sering gagal kan? Oh, saya berencana kok gagal, berencana gagal. Ya salah satunya kalian sering ngeposting, kalian pasti sering mengalami kan? Gara-gara posting, gara-gara pandangan buruk, itulah bagian dari bentuk salah satu sihir. Pasak sama dengan paku. Pasak kan ada istilah besar pasak daripada tiang. Iya. Jadi pasak kita encapkan emang kenapa? Nah, Gus, kan banyak nih suka ada apa ya kayak perdebatan mungkin ya. Katanya pasang susuk itu di wajah, di ini, itu katanya misalkan ya, yang tadi dibahas tuh susah matinya kan udah tadi. Nah itu gimana? Pakai Iya masker kan? gold tuh. Yang tadi pakai dibahas sama- roti ujungnya emas, serbuk emas gimana? Artinya ada susuk yang bisa dipakai dengan cara yang baik, dengan niat yang baik juga kan? Ya sebagaimana tadi susuk KB ditancap di lengan. Tuh. Nanti kalian kalau yang mau pasang susuk DM saya aja dulu, nanti Oke. saya hubungkan ke Gus. Ya. Boleh ya? Boleh. Siap. Terus katanya ini Gus, ada lagi nih. Pertanyaannya kalau di netizen itu terkait santet nih. Santet. Oke. Ini santet yang dipertanyakan sama netizen ataupun jadi bahan perdebatan itu, apakah memang benar ada santet itu? Oke. Santet itu kan bahasa Nusantara. Betul. Kalau bahasa Arabnya sihir. Ya sama dengan kiai itu bahasa Nusantara. Kiai itu ada manusia, bahkan Kerbo di Solo itu namanya Kiai Kebu gitu ya. Keris juga namanya Kiai. Makanya masing-masing itu punya bahasa masing-masing. Sama ada dokter kalau di barat, kalau bahasa Arabnya tobib, kalau bahasa Nusantara asli dukun. Oke. Makanya harus memahami sesuatu epistemologi, terminologi harus tahu ya. Makanya kembali ke tadi santet. Iya. Itu kalau bahasa Arabnya kan sihir. Betul. Ya penundukan dengan berbagai cara, paku contoh ya, paku dari Surabaya dikirim ke Jakarta. Ini saya pernah mendapat ini. Kasus ini? Ya, tapi bukan ilmu trik ya. Nanti kalau biar nggak gagal paham saya setelin logikanya bagaimana. Jadi gini,
paku dari Surabaya kan hardware. Ya, hardware benda padat. Iya. Ketika menuju ke Jakarta, software. Oh. Sampai ke Jakarta, masuk ke perut orang, hardware lagi. Oke. Inilah namanya Transisi. bukan transportasi, namanya teleportasi. Oh, teleportasi, geng. Ya, ini sebenarnya hal seperti ini sebenarnya nggak aneh. Dulu di Quran juga diabadikan bagaimana singgasananya Ratu Bilqis, bentuknya padat awalnya dari Yaman ya, kerajaannya Ratu Bilqis kan dari Yaman, dikirim ke Palestina oleh salah satu wazir atau patihnya atau pejabatnya Nabi Sulaiman, yaitu Sayyidina Asif. Menuju perjalanan itu software singgasananya sampai ke kerajaan Nabi Sulaiman jadi singgasana lagi. Oh iya. Apa bedanya? Oh. Tadi saya bilang paku, hardware, perjalanan menuju dari Surabaya, perjalanan menuju Jakarta, software, sampai ke Jakarta ke perut orang itu jadi hardware lagi. Sama kan, singgasana Ratu Bilqis dari Yaman, hardware, benda padat. Perjalanan menuju ke Palestina, kerajaan Nabi Sulaiman. Yaman Palestina kan jauh tempatnya. Jauh. Akhirnya sampai ke kerajaan Nabi Sulaiman jadi padat lagi. Makanya ketika Ratu Bilqis berkunjung ke kerajaan Nabi Sulaiman kaget, kok ada singgasana seperti singgasana aku. Iya. Karena awalnya Ifrit, lagi-lagi kan jin kan yang disuruh. Jin, Tuh. aku bisa memindahkan sebelum engkau berdiri. Waduh. Wahai Nabi Sulaiman. Akhirnya yang manusia, seorang ahli hikmah namanya Sayyidina Asif, aku akan memindahkan atas izin Allah sebelum engkau berkedip. Berkedip. Iya. Jadi mau dibantah apa lagi? Oh. Kalau emang mengatakan orang beriman. Iya. Sekarang oke lah kalau kalian nggak beriman, agnostik lah, paling nggak. Ada namanya kalau dalam Islam penyakit ain. Oke. Penyakit ain itu gara-gara orang iri. Mungkin kita posting tentang kekayaan kita, tentang kecantikan kita, anak kita, tas branded kita, mobil kita, orang iri. Makanya segala sesuatu tuh mbok ya jangan punya niat pamer. Kalaupun niatnya untuk syiar, tahadus bin nikmah, musyukurin nikmah, mbok ya tetap dilambari, tetap diiringi dengan doa. Biar apa? Untuk terhindar dari pandangan buruk. Makanya kenapa kita sering posting, tapi mama kita posting rencana mau bikin A, mau bikin B. Orang Indonesia kan suka belum udah begitu kan, termasuk saya sendiri, saya nggak munafik. Tapi tujuannya apa dulu? Harus disertai doa. Makanya kan sering gagal kan. Oh, saya berencana kok gagal, berencana gagal. Ya salah satunya kalian sering ngeposting, kalian pasti sering mengalami kan. Gara-gara posting, gara-gara pandangan buruk, itulah bagian dari bentuk salah satu sihir. Oh, santet mata. Orang yang hasut, tak doakan jatuh kamu. Tak doakan kamu hancur. Iya gitu. Walaupun mungkin di depan kita tersenyum manis. Hati-hati. Kadang orang terdekat kita. Betul. Lah makanya harus ada doa. Salah satunya di sini di channel Bunga Kantil akan kita eksklusif ya ini. Ijazahkan surat Al-An'am ayat 1 sampai 3. Tuh, diijazah. 3 ayat doang. Habis maghrib dibaca 3 kali, habis subuh 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur tidak kafir bi rabbina. Dulun waladzi khalaqa min tin tsumma qada ajal wa ajal musammin indahu. Ya sampai ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu taksubun. 3 ayat doang. Al-An'am ayat 1 sampai 3. Fungsinya tadi dibaca habis maghrib, habis subuh. Rahasianya apa sih habis maghrib, habis subuh? Rata-rata kan bacaan begitu kan umumnya. Ya karena di situ tempatnya setan muncul. Makanya kalau maghrib kan biasanya mega merah kan. Ya. Begitupun subuh. Nah, subuh itu juga itu menjelang matahari terbit. Makanya sholat subuh kan dipersaksikan malaikat. Betul. Oke. Ya, itu dibaca 3 kali. Fungsinya mohon pada Allah untuk dijaga ribuan malaikat dari godaan santet, sihir, teluh segala macam. Gitu ya. Jadi santet itu masuk segala macam itu fakta. Kalau nggak percaya ya udah penyakit ain, hasut, iri, dengki orang gara-gara lihat posting kalian, kebahagiaan kalian dan lain sebagainya. Begitupun tadi Nabi yang ilmu putih yaitu Nabi Sulaiman. Itu bukan santet. Ya, tapi sama proses kerjanya sama. Sebagaimana sama proses kerjanya antara orang nikah dengan kumpul kebo. Secara perbuatan sama dong, hubungan kelamin dong. Yang satu nikah, yang satu kumpul kebo, yang satu ilmu hikmah, ilmu putih, walaupun dengan berbagai bahasa, yang satu ilmu hitam. Secara perbuatan sama, mungkin sama-sama menggunakan kembang. Tuh. Emang kenapa dengan kembang?
Ayo debat di Quran aja Ar-Rahman ayat 37 disebutkan bunga mawar. Ngapain lu? Mikir yang jauh, ngaji yang bener. Ya, seandainya di Arab sana Nabi waktu itu bertebaran bunga mawar, pakai bunga mawar. Itu loh. Kebetulan aja. Iya. Panasnya di sana. Iya, kalau nenek moyang kita kan sedikit-sedikit sering pakai kelapa. Iya. Apa bedanya kelapa dengan kurma? Mikir satu rumpun. Oh iya gitu ya. Ya kan? Bentuknya kurma kecil, bentuknya kelapa besar, pohonnya sama, satu rumpun. Mikir. Iya, Kalau iya. Nabi dikit-dikit kurma, di sini dikit-dikit kelapa. Iya. Sebagaimana kelor dengan bidara, bedanya apa? Yang satu lebar, yang satu kecil. Bentuknya sama, satu rumpun. Mikir. Gus. Ini nih yang menjadi apa ya? Hal-hal yang identik dengan santet itu kan selalu ada bunga, ya kan yang tadi dibahas ada Sama. paku. Sama. Ilmu hitam mau ilmu putih kadang alatnya sama. Tuh, Maaf, guys. pisau bisa untuk ngiris bawang, bisa untuk ngebunuh orang. Alat jangan terkecoh dengan alat, niat. Kan dikatakan innamal amalu binniyat. Niat. Mobil bisa dipakai untuk ngantor, bisa untuk pakai ngerampok. Nah, tuh guys. Ya, Alatnya bisa aja alat bisa sama. Tapi innamal amalu binniyat. Niat. Makanya susuk jangan dikit-dikit susuk. Sesat, pelet sesat, please deh. Ngaji yang jauh. Boleh kali ini kita sesama Mbah. Ya, enggak apa-apa. Mbah itu bahasa Arabnya seh. Emang kenapa kalau mbah? Iya. Mbah itu bahasa Nusantara, ya. Kalian katanya Sumpah Pemuda. Berbahasa satu bahasa Indonesia. Salah satunya mbah. Mbah nih, Mbah. Mau ngapain? Ini Mbah itu bahasa Arabnya seh. Terus ini pembahasan menjadi sangat menarik guys. Ini mengulik misteri dengan sejarah-sejarahnya. Yes. Ya kan? Nah, Gus, ada satu pertanyaan. Di sini ada gak sih tempat atau di Indonesia ini terlebih di khususnya di Pulau Jawa yang menjadi pusat gaib? Oh, ada. Jadi gini, saksikan ya. Jadi gini, hanya di Bunga Kandel Channel. Jadi gini. Di dalam buku Atlas Wali Songo, oke, itu karya dari Al-Makfullah Kiai Haji Agus Sunyoko. Ya, itu sejarawan NU. Itu dikupas berbagai sejarah, mulai pewayangan kayak gini. Ya. Ya, termasuk ada kaitannya sejarah Jawa. Jadi dulu itu Sultan Nerum. Ya, orang Jawa itu ngomongnya Sultan Nerum. Ya, di dalam Atlas Wali Songo itu ada. Jadi ada datanya. Ini buku rujukan sejarah warga NU. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan ini omon-omon, maaf, Anda mainnya kurang jauh. Ini buku ini ditandatangani oleh langsung mantan Ketua PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj. Oke. Jadi ketika dulu Sultan Nerum, Turki. Kenapa dikatakan Nerum? Turki itu menundukkan bekas Romawi Timur, Bizantium. Makanya lidah Jawa nggak bisa ngomong Rum, ngerum. Sultan Nerum maksudnya Sultan Turki ketika mengirimkan delegasi untuk membuka tanah Jawa. Ingat, Nusantara ini pusatnya Jawa. Diakui apa tidak? Bahkan di Adit mengatakan kalau pengen menguasai Indonesia, kuasai Jawa. Makanya dulu seh-seh kita dari Sabang sampai Merauke nama belakangnya Al-Jawi. Bukan berarti dari tanah Jawa. Semua Nusantara dijuluki Al-Jawi. Oke. Jadi pusat tanah Jawa, sumber gaib tanah Jawa apakah ada? Ada, yaitu ketika Sultan Nerum dengan 20.000 mubaliknya ketika membuka tanah Jawa mayoritas meninggal. Kenapa? Tarung dengan bangsa yang bersinergi dengan gaib, termasuk gaib itu sendiri. Makanya ada istilah tidar. Kalau nggak mati modar. Diplesetin gitu kan, ada istilah seperti itu. Mana itu Gunung Tidar itu? Tidar itu nama gunung, ya, bukit sih sebenarnya gunung, yaitu di Magelang. Jadi kalau biasanya orang-orang yang paham sejarah belajar tentang TNI, Polri, segala macam itu untuk jadi perwira itu di sana. Makanya Pak Presiden itu ketika mengenai retreat para menteri juga naik di Tidar. Jadi dia tahu ya. Di puncak bukit sana, Tidar itu ada petilasan Ismoyo Jati. Ismoyo Jati pelaku spiritual pasti tahu ya, kaitan mistik. Oke. Nama lain daripada Semar.
amalgamnya Semar Ismoyo Jati. Ibaratnya Danyang Pulau Jawa. Danyang itu apa ya? Tetua. Ya. Buat kalian yang punya pengalaman horor, bisa kirim cerita kalian ke email Bunga Kantil atau bisa DM ke Instagram Bunga Kantil. Ketika tadi Sultan Ngerung dengan kafilahnya dakwah membuka tanah Jawa itu mayoritas meninggal, yang selamat cuma beberapa orang saja. Akhirnya Sultan Turki menugaskan Syekh Subakir. Ini sebelum Wali Songo yang kita kenal Wali Songo hari ini. Wali Songo kan berbagai generasi ya. Betul. Kalau Wali Songo secara umum kan yang kita kenal ya Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, segala macam, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati. Ini sebelum Wali Songo yang kita pahami. Syekh Subakir salah satu spesialisnya ahli tumbal tanah. Loh, tumbal itu kok selalu pasti diidentikan negatif kan? Negatif. Oh no, tumbal itu paku bumi. Jadi paku bumi itu artinya tumbal bahasa kita. Jadi tumbal tidak mesti selalu negatif. Jadi ahli, kalau hari ini bahasa saya itu ahli ilmu bumi, geologi. Ya, tancapkan sesuatu dengan doa. Itu saya sebagai dari Persia. Dikirimlah beliau karena tanah Jawa ini angker luar biasa, baik dari manusianya yang beringas. Makanya di dalam buku Kiai Haji Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo itu ada namanya, dulu orang Jawa memiliki aliran mistik Bhairawa Tantra. Yaitu salah satu ritualnya memakan daging manusia. Kanibalisme ya Gus. Makanya kalau ada Sumanto, Oh iya. itu sebenarnya adalah sisa-sisa ritual Oh, sisa-sisanya ya. aliran Bhairawa Tantra. Oh, berarti Sumanto itu kayak sisa-sisa peninggalan ya? Iya, yang negatif ilmu hitam. Iya. Jadi salah satu, makanya kenapa saya katakan tadi delegasi utusan Sultan Turki, Sultan Ngerung itu rata-rata meninggal karena salah satunya dimakan manusia, bersinergi dengan bangsa gaib. Jadi setengah manusia setengah setan. Wah. Kalau kita setengah malaikat, ini setengah setan gitu. Waduh. Bukan ini ya Gus, kalau ini lagu Iwan Fals kan manusia setengah dewa, Ya. ini manusia setengah setan. Dan itu ada di dalam buku Atlas Wali Songo ditulis Tertulis ya Gus. aliran Bhairawa Tantra. Alirannya itu. Salah satu ininya ritual utamanya memakan daging manusia. Lah akhirnya kan perlu ada sesuatu pencerahan, suatu pemecahan, yaitu diutuslah Syekh Subakir. Syekh Subakir dengan doa-doanya, Syekh Subakir itu memahami berbagai bahasa. Selain bahasa Persia, karena beliau dari Persia, bahasa Arab tentunya, dan bahasa Suryani. Loh, Suryani pasti kalian akrab kan dengan Suryani. Sama matanya. Waduh. Ini alif bal soalnya ini hurufnya. Wow. Nggak gampang. Siapa pencetusnya? Indonesia, tanah Jawa. Ini. Orang seperti gini. Ini. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah ini. Tanda tangan buku-buku ini. Ya. Bagaimana bismillahnya? Pakai bahasa apa? Dulu bisa dong. Coba lihat semua YouTuber Sabang sampai Merauke, Indonesia, Asia dan dunia ini. Ya, sudah? Paham? Paham enggak? Udah jelas? Nah, ini coba taruh lagi. Mahal harganya. Untuk yang belum ngerti nih Gus. Ya, jadi bahasa Suryani itu bahasa sebelum bahasa Arab. Oke, memang kalau perilaku spiritual sama, tapi bukan Suryani yang omon-omon ya. Ini Suryani yang benar-benar ada Suryani gitu. Jangan tanya nama urusan saya. Salah satu yaitu hari ini ada sangat sedikit tapi masih ada sekarang, yaitu di daerah Syria. Ya, itu bahasa rumpunnya Syriac language ya.
bahasa Syria lama. Ada kemiripan bahasa Arab, cuman bukan bahasa Arab. Akhirnya Syekh Subakir menggunakan doa Kala Cakra. Nah, namanya Kala Cakra bukan bahasa Suryani, cuman itu nama Nusantara. Kala itu kan ada Betara Kala. Ya, kala itu musim waktu ya. Cakra itu putaran. Ya, putaran waktu. Ya, putaran waktu. Kalau konsep sufi, Syekh Subakir kan seorang sufi. Wali Songo juga sufi. Mengalahkan jangan sampai mempermalukan. Menyerbu musuh nggak usah ngeroyok. Itulah ajaran para sufi, ajaran tasawuf. Oke. Lah, akhirnya yaudah, bangsa jin pun itu juga harus kita ada adabnya. Jangan dikit-dikit disikat. Makanya menggunakan sesuatu pendekatan khusus. Doa yang diambil dari Saripati surat Ar-Rahman. Di surat Ar-Rahman ayat 33 kan ada tantangan. Ya maksal jinni wal insi, kan? Wahai kalangan jin dan manusia, kan disuruh tembuslah langit dan bumi, ya. Jika memang kamu mampu, kamu tidak akan mampu illa bisultan, kecuali dengan kekuatan atas izin Allah. Itu ada tantangan buat jin dan manusia. Makanya ayat surat Ar-Rahman itu surat yang wibawa, tapi dengan pendekatan kasih. Bahkan di salah satu surat Ar-Rahman itu juga saya ayat berapa lupa. Kalau tadi kan 33 tentang tantangan bagi jin dan manusia. Itu ada ayat tentang jin diciptakan dari api tanpa asap. Jadi Ar-Rahman itu wibawanya luar biasa. Tapi akhirnya diserap dengan bahasa Suryani, yaitu ya maroja jaromaya. Intinya kita mengalahkan tapi tanpa melukai, tanpa menyakiti. Akhirnya dengan model seperti itu, bahasa dakwah, tasawuf, keindahan, akhirnya Dahnyang Pulau Jawa yang namanya Ismoyo Jati ngalah. Oke, silahkan siarkan Islam di tanah Jawa. Sebelumnya itu gagal terus. Inilah pusat energi di tengah-tengah Pulau Jawa. Sebenarnya tengah Pulau Jawa lebih tepatnya di Temanggung, tapi itu kurang lebih lah ya. Ini aku lebih tekankan lagi ya. Nah, ini di Gunung Tidar. Sampai sekarang masih ada petilasannya Syekh Subakir. Silahkan dicek. Kalau perlu ke Gunung Tidar sekalian. Kalau memang dikatakan omong-omong. Sejarah ya. Ada cungkupnya, ada itunya Semar, Ismoyo Jati. Jadi kerukunan antara bangsa jin dan waliullah. Inilah memayu hayuning bawono rahmatan lil alamin. Jadi makanya semua juga gitu, wali-wali Songo juga bersahabat dengan bangsa jin yang baik. Salah satunya nanti kita next episode, gurunya Sunan Kalijaga ada salah satunya guru bangsa jin ada di daerah Banten, namanya Gunung Santri. Ya. Nah, Syekh Abdul Manaf ya. Syekh Abdul Manaf ada yang dari manusia, ada juga dari jin. Tapi itu nanti kita kembali ke Gunung Tidar ya. Gunung Tidar ini adalah punjer tanah Jawa, pusatnya spiritual tanah Jawa sampai sekarang. Oke. Maka kalau orang biasa meditasi, orang ke sana, ini jadi kalau ini sudah dipakui oleh Syekh Subakir dengan autat tadi, dengan paku bumi tadi, akhirnya Islam menyebar. Akhirnya Wali Songo setelah pasca Syekh Subakir kan Wali Songo menyebarkan dalam hanya waktu 50 tahun. Ada di ini catatannya di Atlas Wali Songo, Islam tersebar dengan damai. Bangsa jin-jin yang baik ikut membantu. Gitu. Ini kan berarti kan ada semacam kolaborasi ya. Ya kita, tapi jin harus jadi makmum, jangan jadi imam. Oh gitu. Ini catatan ya. Catatan. Irfan Wasi selalu menekankan boleh kita bersahabat dengan jin, tapi jangan jadi imam. Ya. Ini jangan jadi imam. Jangan, kita yang pemimpin, kita khalifah. Betul. Kan yang dijadikan Nabi Adam bukan jin. Betul. Nah tapi Gus, ini ada satu pertanyaan dari aku. Ya jangan kayak ini, maaf. Ini mumpung ingat nih, mediumisasi, pembodohan. Apa? Mediumisasi kan maaf,
yang jadi imam kan jin. Kita dimasuki. Iya. Ini maaf. Ini yang jadi jin, akhirnya jinnya jadi imam, kalian jadi maaf. Gitu. Ini pembodohan, maaf. Pembodohan. Jangan pakai mediumisasi. Ingat, Nabi Muhammad dalam suatu riwayat dikatakan Nabi Muhammad beserta satu orang sahabatnya naik onta tergelincir di sebuah lembah. Lembah kan identik dengan tempat-tempatnya jin ya. Ontanya tergelincir, sahabatnya tak ketakutan. Kata ditegur Nabi, jangan kamu takut. Kalau kamu takut, setan akan sebesar gunung. Makanya kalau kita takut biasanya bulu kuduk gitu kan, ada sesuatu yang lebih besar nggak di belakang kita. Itu yang bahasa Nabi sebesar gunung. Tapi jika engkau remehkan setan itu, dia akan sekecil lalat. Maka kata kita nyuting hantu di malam hari pakai infrared, ada ops bintik kecil. Yang kata Nabi sekecil lalat. Oh gitu. Mikir ya. Ilmiah nggak hadis Nabi, ilmiah. Ilmiah ya. Hanya ada di bunga kantil. Ini Gus yang tadi aku mau pertanyakan itu terkait tentang orang-orang terlebih yang muslim juga nih. Banyak yang muslim juga selalu membantah ataupun tidak mempercayai adanya setan atau jin. Ya, nggak ada. Santet nggak ada. Ya. Contoh nih, ini Jin contoh nggak nih. ada, setan nggak ada. Ini tadi kan masalah santet nggak ada. Ini yang ilmu putih ya. Tadi kan aku bilang teleportasi. Betul. Kalau ini kan ilmu pemindahan penyakit ke kambing yang aku viral dengan Richard Lee. Richard Lee kalau nonton nih. Wah. Ini ada di pesantren Depok, pesantren Asada Depok. Cek aja, googling pesantren Asada Depok, pesantren besar. Salah satu keluarganya sakit. Ini namanya teleportasi, pemindahan penyakit saraf kejepit. Tuh guys. Ya, ini klik ya. Pesantren Asada Depok. Saraf kejepit di pinggang. Ketika atas izin Allah, sekali lagi atas izin Allah saya pindahkan penyakit itu ke kambing, pinggangnya kambing ada benjolan-benjolan. Semakin. Ini kan cara kerjanya sama dengan santet. Cuman ini putih, makanya saya bilang jangan lihat alatnya, tapi niatnya. Ini memindahkan Penyakit ke binatang. Kalau santet kan memindahkan mungkin paku entah apa. Iya. Nah, Untuk menyakiti. kalau ini kan memindahkan penyakit, Untuk mengobati. Artinya setiap yang tadi dikatakan soal santet itu ada alatnya mungkin sama. Tapi inamal amalu binniat. Santet Iya, dengan iya. teleportasi untuk kebaikan alat sama. Iya. Seperti tadi aku bilang, orang nikah, Betul. ya suami istri dengan orang kumpul kebo secara perbuatan sama. Ketika Sama. berhubungan intim, maaf. Iya, iya. Tapi yang membedakan satu pakai akad nikah, Betul. pakai ijab kabul, yang satu tanpa itu. Iya. Tidak tercatat. Kalau kita terkecoh, maaf, sama-sama kita maaf, ini analogi aja. Kita ngintip dua pasangan. Iya. Kalau kita nggak tahu yang mana nikah, mana kumpul kebo, kita nggak bisa membedakan. Iya. Sama dengan kata pakai dupa, pakai menyan, pakai ini. Bunga. Perbuatannya sama. Alatnya sama, tapi nilainya berbeda. Hati-hati, Caranya makanya ya. mencari guru itu harus diseleksi lebih detail. Nanti siapa yang mau berobat bisa hubungi. Siap. Yes. Jadi gitu. Ya gimana tuh Tentang apa nih? terkait apa yang tadi muslim banyak yang tidak mempercayai, wah gak ada setan, wah gak ada jin, terus kayak soal penampakan kayak gitu, itu gak ada. Tapi kalau ada film-film horor dari luar negeri itu, wah itu kejadian nyata, itu ada. Gimana tuh Gus? Jadi gini, Tanggapan Gus sih. kadang-kadang mereka kan suka mimpi buruk, rep-repan, ya kayak ada yang dorong ketika berat. Kalau nggak percaya kayak kenapa mengalami gitu. Kedua, banyak sih sebenarnya fenomena kegaiban yang bisa kita pahami ya. Jadi kadang-kadang bangsa kita ini inferior karena kelamaan dijajah kali ya. Nah, jadi kalau sesuatu yang dari luar, entah dari barat atau negara yang lain, Itu dikagumi. Giliran cerita mistik Nusantara, kampungan, omon-omon, halu. Iya nih Gus nih. Ya, gimana? Ada yang lagi viral nih Gus.
Apa itu Bang Arya? Soal goa yang bisa nembus ke Mekah. Hmm. Tanya, itu Ya. gimana sih? Menurut saya Iya. gini. Kalau kita memandang dari sisi A, maka itu tidak masuk akal. Tapi kalau kita memandang dari sisi alternatif yang lain, itu sangat masuk rohani. Jadi Bisa satunya aku bilang masuk akal, yang satunya masuk rohani. Hmm. Jadi ini kategorinya tentang wisata rohania. Oh iya. Maksud saya begitu ya. Kita sering mendengar para wali, bahkan sebagian wali songo, itu maghribnya maghribnya itu di Mekah, sholat subuhnya sudah di Jawa. Lagi-lagi ini peristiwa teleportasi. Ingat, ini wisata rohaniah, bukan wisata jasadiah atau jasad. Makanya saya di sini lebih berangkat, sekali lagi saya katakan ini saya memandang dari sisi rohaniah. Kita ketahui, nggak usah jauh-jauh Bang Arya. Kan kita sering dengar nama Terawangan, Meraga Sukmah, ya. Badannya di sini, tapi sukmanya bisa kemana? Kita ngomong yang sudah diketahui umum aja deh. Iya. Oke. Jadi namanya kan safar wadi. Sebenarnya itu dari kata safar. Kalau saya boleh menarik ke dari literasi bahasa dulu kan. Safar itu artinya perjalanan. Wadi itu sumber mata air. Jadi kalau di Arab itu kalau ada mata air, ya, kalau bahasa Inggris kan oase. Wadi itu adalah sumber mata air di gurun yang kering, di lembah-lembah atau di gua-gua. Lembah kan biasa dekat dengan gua. Iya. Jadi memang tempat ngumpulnya air untuk perjalanan. Kita ngambil dari sisi itunya dulu, ya. Jadi ini gua untuk perjalanan. Perjalanan kemana? Kalau secara hikayat kan untuk tembus ke Mekah. Iya. Cuman sekali lagi ini dari sisi rohaninya. Jadi orang yang gagal paham hari ini memandang mana Mekah. Kayak di makamnya Sunan Ampel kan ada namanya Mbah Bolong. Kan itu mengeker Ka'bah, mengecek kiblat dari Ampel. Kalau secara ini mana nggak ada Ka'bah. Iya. Nah, ini wisata rohaninya. Secara lahiriah itu ya nggak mungkin. Iya. Tapi batinnya. Makanya pasti ya di situs-situs umum pasti kata ini bohong. Tapi faktanya kalau para peziarah itu menggunakan rohaniah, nyatanya juga sampai sekarang peziarah membludak. Nah, iya. Karena Syekh Abdul Muhyi ini adalah pelaku tasawuf, lebih tepatnya Thorekoh Satoriyah. Tahun abad 17 lah, tahun 1650-an kurang lebih. Jadi Thorekoh Satoriyah ini salah satu digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Jadi beliau berguru pada Syekh Abdul Rauf As-Singkli Aceh, Singkil. Jadi beliau biasa dulu itu kalau murid itu diuji gurunya. Iya. Entah itu kita tahu hikayat Sunan Kalijaga diuji oleh gurunya menjaga apa. Ya begitupun maaf di Quran Nabi Musa diuji oleh Nabi Khidir. Jadi nggak usah ibu. Itu ada rujukannya. Iya. Jadi diuji biasa. Emang anak sekarang ya sama guru aja kadang melawan gitu ya. Oke ya, diuji kesabaran. Karena apa? Syarat menuntut ilmu itu ada 6. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika'an majmu'i habibayani. Menuntut ilmu itu kata Sayyidina ini ada 6 perkara. Salah satunya tadi buat tulis zaman waktu yang panjang, kesabaran dan lain sebagainya. Nah, Syekh Abdul Muhyi ini kan diuji gurunya untuk silahkan mencari gua sambil membawa benih. Benih ini untuk apa sih? Ini pertanda bukan padinya, simbolik bahwa di situ nanti daerah kering dakwah atau subur dakwah. Oh iya. Jadi memahami jangan letterlek gitu loh. Kalau nanti padinya kurang, berarti itu wilayah dakwah yang masih harus digalakkan. Tersirat ya. Jadi itu daerah kering spiritual. Disitulah kamu berhenti. Nah, kalau subur berarti udah dakwah udah tersiar. Nah, ini seperti itu. Makanya memahami jangan letterlek. Bahasa-bahasa simbolik. Ya.
Jadi ketika beliau ke sana, rindu dengan Ka'bah, rindu dengan Mekah. Di satu sisi, beliau juga memahami ilmu bagaimana teleportasi. Walaupun beliau juga dalam riwayatnya pernah ke Irak juga untuk belajar beneran, ya di Irak, Baghdad, oke. Tapi kan kadang-kadang secara ruhaniah hal itu bisa terjadi. Makanya nggak usah wali Allah. Kita orang biasa, makanya nanti di channel Bismillahirrahmanirrahim, tujuannya untuk menambah rasa iman kita akan kuasa Allah. Tujuannya itu ya, jangan salah paham. Kita akan membuktikan bagaimana wisata spiritual Pamijahan dari Jakarta. Wah, Nggak usah jasad kita ke Pamijahan, sukma kita ke sana. Tanpa puasa, silakan nanti bisa mendaftar. di ini ya, kalau ada yang mau Ya. mendaftar ya, Nggak usah bisa jauh, ya. dihubungi Nggak ke usah kita. wali-wali Allah yang tingkat tinggi. Yang kita orang biasa-biasa aja deh. Untuk pembuktian. Tujuannya tadi saya garis bawahi, menambah rasa iman kita akan kekuasaan Gusti Allah. Adakah ini dalilnya? Ada. Di Quran Nabiullah Ibrahim Khalilullah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, itu aja yang imannya udah tinggi perlu nambah iman. Apa itu? Yaitu ketika burung dipotong-potong, disebar ke berbagai penjuru, akhirnya bisa menyatu kembali. Itu bapaknya para nabi loh. Butuh penambahan iman, apalagi kita pada maaf kata ya, perlu. Nah ini bisa tersebut harus. Yang penting tidak pembodohan, tidak ilmu sesat, ada wiridnya. Kalaupun pakai bahasa daerah harus diterjemahkan artinya apa. Jadi ada seminar kecil, ya. Ya. Jadi kayak kuliah metafisika. Monggo ke Pamijahan dari Jakarta Timur, secara sukma sekali lagi, bukan secara raga. Tuh ya guys, buat yang mau Ya, latihan lah untuk wisata religi lah. silakan, atau kalau mau sekalian, ayo bareng-bareng kita naik travel ke Pamijahan dengan rombongan dari sini. Dari sana kita apakah benar bisa ke Mekah secara spiritual? Monggo, lebih ekstrim lagi. Ya guys, jadi siapa yang mau mengikuti ini, silakan kalian DM di bawah ini nih, bisa Ya. WA juga nanti ya. Ya. Oke, Betul. untuk tur Betul. Kalau Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dengan sukma, nyawa, jiwa maupun raganya. Makanya di situ redaksinya bi abdihi, hambanya. Hamba abdun itu ya lahir ya batin. Tapi kalau kita biasa ya sukma aja deh. Kita orang biasa, nggak seperti Nabi Muhammad. Lebih rendah, jauh lebih rendah dari beliau. Itu aja. Oke guys ya, udah malam ini komplit banget ya pembahasan kita. Dari susuk, dari santet, dan buat kalian yang mau konsultasi horor nih, kalian bisa Tafsir DM. mimpi kayak kali-kali. Betul. Nah, Ini ya di Terawang nih nanti. yes, terawang. Jodoh. Kalau perlu nanti pendekatan pakai Quran. Nah, deteksi daripada kalian heboh main tarot, ingat pesulap merah itu salah satu temannya adalah peramal tarot. Kalian yang pembela-pembela pesulap merah, sulap itu salah satunya profesinya penyihirnya Fir'aun. Buka di dalam tafsir Ibnu Katsir dan Ar-Razi, penyihirnya Fir'aun itu pesulap. Dan kedua, rekannya pesulap merah itu adalah peramal tarot Bindar kok. Jadi daripada kalian ngeramal pakai tarot, sholatnya nggak diterima, oke? Mending mohon pada Allah lewat Quran. Bukanlah kita sering dengar Allahumma arhamna bil Quran. Dan sampai terakhir artinya jadikan Quran itu sebagai imam kami. Namanya lah, daripada kalian ngeramal pakai tarot, ngeramal itu Ya bisa DM lah ke kita lah. ya. Nanti kita sampaikan ke Bareng-bareng kita ngaji ya. Osi, osi. Iya. Sipate osi. Sampai ketemu di Bunga Kantil. Tetap di kolor konsultasi Horor. Au. 2, 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua Arangga Arya di kolor konsultasi horor hanya di Bunga Kantil. Kayaknya nih setelah minggu lebaran, tapi aktivitas gaib tetap aja. Ulang belum merekam. Parah.
Parah.